Hari ini, panas terik matahari terasa bisa membakar semuanya. Ditambah dengan musik tetangga yang bisa memecahkan telinga. Rasaku ingin meninggalkan tempat ini selamanya. Bukan untuk mati, tapi aku ingin berada jauh dari kota. Malam pun tiba. Seperti biasa, Rudy selalu menelponku. Entah bicara basa-basi saja, atau kadang juga membahas hal yang berkaitan dengan sekolah. Tapi, kali ini aku sangat bahagia. Rasanya tepat sekali ajakan di akhir pembicaraan kita. Karena aku juga sudah suntuk seminggu ada di neraka. Rudy mengajakku mendaki sebuah gunung. Dan bukan hanya aku, tapi sudah ada teman-teman lainnya. Ada Martin, Tasya, Yuda, dan Mirna. Kami berencana melakukan perjalanannya besok. Tanpa pikir panjang, aku pun setuju dengan ajakannya. Udah dulu ya, La. Udah malam juga. Good night. Night too. Jawabku sembari menutup telepon. Keesokan harinya, kami sudah berkumpul dengan memakai 3 motor untuk perjalanan ke sana. Aku berboncengan dengan Rudy, Martin berboncengan dengan Tasya, lalu Yuda bersama Mirna. Setelah semua siap, kami pun berangkat. Kami berkendara sangat kencang saat itu. Ya karena sudah hampir sampai ke tujuan. Tidak selang lama, aku melihat Yuda mencoba menyalip mobil yang ada di depan kami. Tapi ia menyerempet sebuah truk dari arah berlawanan. Yuda kehilangan keseimbangan dan menabrak motor yang dikendarai Martin. Yuda yang jatuh duluan di tengah jalan terlindas motor yang kami kendarai. Tubuhnya remuk sampai tulang-tulangnya dan darahnya mengalir sangat deras. Di saat bersamaan, Mirna yang satu motor dengannya terpental ke pinggir jalan dan tubuhnya menancap pada sebuah kayu besar yang sangat lancip. Lalu motor Martin oleng dan jatuh tepat di belakangku bersama Tasya. Truk dari arah belakang melaju sangat kencang dan melindas mereka. Di saat bersamaan, Rudy pun juga kehilangan keseimbangan saat melindas tubuh Yuda tadi. Kami terjatuh. Aku melihat helm Rudy terlepas. Ia terseret dan wajahnya terkikis oleh aspal sampai keluar dari jalan dan masuk ke dalam lubang galian. Aku yang jatuh di tengah jalan tidak bisa mengendalikan tubuhku karena sakit rasanya. Apalagi tulang kedua tanganku patah karena untuk tumpuan jatuhku, serta kepalaku yang terbentur sangat kencang ke aspal. Saat aku melihat ke arah jalan, aku seperti melihat malaikat maut berada di depanku. Di saat bersamaan, truk di arah berlawanan yang ingin menghindari aku panik dan banting setir. Tapi muatan kayu yang over capacity itu membuat sebatang kayu tidak terlalu besar terpental menuju ke arahku. Dan kayu tepat menghujam bagian wajahku. Aku berteriak sangat keras. Dan saat tersadar, aku lega. Untuk ini mimpi. Tapi aku belum pernah merasakan sensasi mimpi seperti ini sebelumnya. Apakah mimpi ini akan jadi nyata? Itulah pertanyaan yang terbesit di otakku sekarang. Part 2, Deja Vu. Lah, woi, bengong mulu dari tadi. Sontak, suara itu memecah lamunanku. Dengan mimpi buruk yang terus membayangiku, timbul perasaan gelisah dan takut yang menancap di hatiku. Aku tidak ingin mati. Aku belum siap. Aku masih ingin hidup lebih lama lagi.
Niatku ingin bercerita tentang mimpi itu, aku urungkan. Karena di bayang-bayangku, mungkin mereka tidak akan percaya dan menertawakanku. Aku kira udah sadar, mau lanjut ngelamun lagi sampai besok atau gimana? Ucap Tasya kesal. Aku menggelengkan kepalaku. Maaf Tas, lagi banyak pikiran akhir-akhir ini. Kamu mah setiap hari banyak pikiran, mikirin Rudy maksudnya. Canda Tasya mengejekku. Ih, apaan sih kamu? Ayo keluar, aku udah siap nih. Ucapku seraya menggendong tas yang dari tadi sudah aku siapkan. Aku dan Tasya memang sangat akrab sejak dulu. Memang tidak sedarah, tapi ia sudah seperti keluargaku sendiri. Kami pun keluar dari kosku dan bergabung dengan yang lain. Kami berangkat menggunakan sepeda motor. Aku berboncengan dengan Rudy, Martin dan Tasya, lalu Yuda bersama Mirna. Dalam perjalanan aku melihat mereka bercanda ria, tertawa, dan terlihat sangat bahagia. Aku mencoba menyesuaikan diri dengan senyum palsuku. Aku mencoba percaya bahwa itu hanya mimpi dan menenangkan diriku di setiap detik-detik yang berlalu. Tiba-tiba aku digagetkan dengan perkataan Rudy. Kalau nggak salah, 15 menit lagi kita sampai. Seketika aku melihat ke arah depan dan betapa kagetnya aku. Jalan yang kulihat sekarang sama persis dengan apa yang kulihat di mimpiku. Perasaan ini seperti dejavu bagiku. Keringatku menetes sangat deras. Tubuhku bergetar. Ingin ku bercerita ke Rudy, tapi mulutku seperti terkunci. Rud, bisa menepi sebentar? Aku kebelet nih. Ucapku seraya menepuk pundak Rudy. Waduh, mau kencing di mana lah? Kanan kiri kita hutan loh. Udah, pokoknya menepi. Sekarang, Rud. Perintahku dengan penekanan di kata sekarang. Rudy yang kaget dan bingung langsung mengurangi laju motor dan menghentikannya. Tasya melihat aku dan Rudy menepi dari kejauhan. Martin dan Tasya nampak memutar balik motornya dan menghampiriku. Ada apa, Rud? Lah, tanya Martin. Gak apa-apa, panggilan alam. Sheila pengen kencing katanya, jawab Rudy. Iya, tunggu bentar ya, ucapku seraya berjalan masuk ke hutan. Sebelum aku beranjak jauh dari mereka, terdengar suara tabrakan sangat keras. Sampai semua orang yang mendengarnya akan merinding ketakutan. Suara apa itu? Tanya Tasya. Martin hanya menggelengkan kepalanya. Seketika, tempat asal suara tabrakan itu jadi ramai dan banyak dikerumuni orang. Yuda dan Mirna kemana? Tanya Rudy. Kayaknya mereka tadi di depan kita. Part 3, mati. Rudy cepat-cepat menghidupkan mesin motornya. Dia terlihat sangat khawatir. Mungkin yang dipikirannya sekarang sama seperti isi pikiranku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung naik. Martin dan Tasya juga mengikuti kami dari belakang. Setibanya di kerumunan, kami menghentikan motor di pinggir jalan. Seketika itu, suasana mencekam terasa di sisiku. Rudy berlari ke arah kerumunan dan diikuti Martin dan Tasya.
Aku hanya terpaku di tempat dengan rasa takut menjalar di seluruh aliran darahku. Dan di pikirku hanya satu. Ini sangat buruk. Tiba-tiba dari kerumunan, terdengar Tasya berteriak sangat histeris. Sontak mendengarnya saja sudah membuat sekujur badanku terkulai lemas. Aku bisa merasakan yang dilihat mereka sama seperti yang aku lihat di mimpiku. Aku tidak tahu ini akan benar terjadi. Hatiku benar-benar hancur saat ini. Martin terlihat berusaha menenangkan Tasya. Ia memeluknya erat dan mengelus-elus punggungnya agar membuatnya tenang. Sedangkan Rudy marah pada dirinya sendiri. Ia merasa seolah paling bersalah karena ia yang memiliki ide liburan ini. Polisi dan ambulan bergiliran datang ke tempat kejadian. Salah seorang polisi langsung menanyai salah satu saksi kecelakaan. Mayat Yuda dan Mirna langsung diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, polisi membubarkan para massa yang berkerumun. Rudy berjalan ke arahku, tatapannya kosong, dan sesekali air matanya menetes. "Ayo, kita pulang," ajak Rudy yang langsung menaiki motornya. Rudy memutar motor dan mengubah rute perjalanan kita kembali ke Jakarta. Di dalam perjalanan pulang itu, hanya perasaan sedih yang tergambar di wajah mereka. Di sisi lain aku bimbang. Aku ingin membicarakan mimpi itu kepada Rudy sekarang, tapi tidak. Ini waktu yang tidak tepat. Setibanya di Jakarta, kami pulang ke rumah masing-masing. Aku langsung menuju kamarku dan merebahkan badan. Perasaanku sangat kacau. Apakah aku masih bermimpi? Tapi, setiap kali aku mencoba bangun, yang kulakukan hanya sia-sia. Beberapa kali aku mencoba menghubungi Rudy, tapi tidak diangkat olehnya. Mimpi dan kejadian naas itu terus menghantuiku. Itu membuatku tidak bisa memejamkan mata semalaman penuh. Sampai alarmku berbunyi. Ini sudah jam 5 pagi. Aku beranjak dari kasurku ke arah dapur untuk membuat sarapan. Saat sedang mengiris bawang, tiba-tiba ada sebuah bayangan potongan-potongan kejadian yang terlintas di pikiranku. Bayangan itu sangat mengerikan. Seperti gambaran tentang Martin yang akan menjemput ajalnya. Part 4, Indra ke-6. Aku berjalan ke arah dapur. Mataku sayu, badanku lemas. Semalaman aku tidak tidur. Aku mencoba membuat sarapan untuk mengisi perutku yang sedari tadi berteriak meminta makan. Di saat aku sedang dikuasai oleh lamunanku, tanpa aku sadari, aku mengiris bawang dengan sangat cepat. "Ah!" teriakku saat jariku tersayat pisau. Saat aku melihat darah itu, ini aku lagi di halte. Di sini berisik gak kedengeran? Iya, ini aku mau ke rumahmu. Motorku rusak gak tahu kenapa. Martin sedang berbicara dengan seseorang dalam telepon. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan yang beruntun di depan Martin. Mobil yang melaju kencang menyerempet sebuah minibus. Mobil itu kehilangan kendali dan masuk ke jalan berlawanan arah hingga tertabrak mobil lainnya.
Martin tidak berlari dari posisinya. Dia malah merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dia tidak sadar mobil itu akan meledak. Dan boom, mobil itu akhirnya meledak. Roda mobil itu terpental ke arah Martin dan mengenai kepalanya. Mataku tiba-tiba buram. Aku sangat histeris dan ketakutan hingga bergerak mundur sampai badanku terpentok ke dinding. Dengan tangan gemetar aku merogoh HP-ku yang ada di saku celana dan segera menelpon Martin. Martin, dengerin aku. Segera pergi dari sana sejauh yang kamu bisa. Maksudmu apa, Shay? Ini aku lagi di halte. Sebentar lagi bus juga datang. Please, jangan banyak tanya, Mar. Dengerin. Sekarang kamu harus percaya sama aku. Kamu harus menjauh dari halte itu sekarang juga. Apa sih aneh gak jelas? Dan dar, terdengar suara tabrakan dari tempat Martin. Martin, cepat aja. Bentar. Martin menetap teleponnya. Sialan. Bualku yang muak dengan Martin karena tidak mendengarku. Aku coba hubungi dia lagi berkali-kali dan terus di-reject olehnya. Aku menendang meja dapur yang ada di depanku. Berapa menit kemudian aku baru kepikiran. Oh iya, Rudy. Aku mencoba nelpon Rudy dan ternyata langsung diangkat olehnya. Rud, jemput aku sekarang di kosku. Martin sedang dalam bahaya. Kita harus segera menolongnya. Tanpa pikir panjang, Rudy pun mau dan segera bergegas ke tempatku. Aku langsung keluar dan menunggu di depan. Perasaanku sangat panik. Aku khawatir aku akan terlambat. Beberapa menit kemudian, akhirnya datang Rudy dengan mengendarai motornya. Ayo ikut aku ke halte, ucapku tanpa basa-basi. Kita langsung bergegas menuju tempat Martin. Tiba saatnya di sana, kami melihat banyak orang berkerumun, banyak media dan juga polisi. Aku berlari ke arah halte itu dan menerobos garis polisi. Rudy mengikuti. Aku tidak memperdulikan saat diteriaki banyak polisi. Sampai aku membuka sebuah jasad yang sudah diselimuti. Aku tersedak kaget ternyata itu benar Martin. Rasa linu menjalar di sekujur badanku. Aku mengalihkan pandanganku dari mayat Martin dan seketika muntah. Kepalanya hancur sampai terlihat lapisan dalamnya. Serta darah yang sangat banyak itu membuatku sangat mual. Polisi menangkap aku dan Rudy. Mereka membobongku keluar area garis polisi. Badanku benar-benar lemas. Air mata tidak terbendung membanjiri pelipisku. Rudy menuntunku ke sebuah kursi. Kenapa? Dia tidak mengikuti perkataanku. Kenapa? Ucapku kesal. Tenang, Shay, tenang. Bukan cuma kamu yang kehilangan. Ucap Rudy seraya memelukku. Aku menangis cukup lama dan membuat mataku lebam. Sampai pada akhirnya aku diam dan melepas pelukan Rudy. Kita semua akan mati, ucapku seraya menatap tajam Rudy. Rudy terlihat heran mendengar itu. Maksudmu apa? Ingat saat kematian Yuda dan Mirna. Lalu, kita semua harusnya mati di sana. Ngomong apa sih? Ngaco kamu. Terserah mau percaya atau tidak. Kita semua harusnya mati di sana. Ingat kan aku bilang mau kencing? Saat itu aku tidak, atau lebih tepatnya belum tahu kejadian di mimpiku akan benar nyata. Menurutmu aku benar-benar kebelet saat itu? Tidak, Rud. Itu semua karena rasa takutku tentang mimpi dan kecelakaan di tempat itu. Rudy terus terdiam dan sepertinya bingung tentang apa yang aku katakan. Emang ini susah dipercaya, tapi
Sekarang terserah kamu. Aku takut, aku belum siap mati. Tunggu. Aku masih belum bisa percaya. Tapi, kalau aku pikir lagi, bagaimana bisa kamu tadi menelponku dan memintaku menjemputmu dan segera ke sini? Ya karena aku tahu, Ruth, Martin akan menerima bencana buruk ini. Rudy terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan pertanyaannya. Kenapa sekarang hanya Martin? Bukan Tasya, aku atau kamu? Tidak tahu. Aku semacam bisa melihat bayangan menakutkan sebelum kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita, teman kita. Coba, cerita bagaimana kejadian saat kita mati di mimpimu. Maksud kamu? Coba sedikit ceritakan apa yang kamu lihat sebelum hari itu. Rudy menyuruhku mengingat mimpi itu, dan aku menceritakan semuanya ke Rudy detail kejadiannya dari awal. Coba pikir, bukankah ini semacam urutan? Yuda, Mirna, Martin. Aku terkejut mendengar itu. Aku baru sadar bahwa mungkin benar yang dikatakan Rudy. Berarti sehabis ini, Tasya. Rudy memotong omonganku. Aku segera menghubungi Tasya, tapi sialnya Tasya tidak mengangkat teleponku. Kita harus ke rumah Tasya sekarang, ucapku seraya berdiri dan mengajak Rudy. Part 5. Makam. Seperti biasa, hari ini cuaca sangat panas. Mentari yang berada di atas kepala membuat keringatku menetes begitu banyak. Say, woi. Aku terkejut mendengar itu. Melamun terus kamu dari tadi. Kita sudah sampai nih. Aku baru sadar sekarang kalau sudah berada di rumah Tasya. Ayo kita masuk, ajakku. Tok. Selang beberapa menit kami menunggu, Tasya keluar dengan wajah lesu dan mata yang terlihat lebam, seperti baru selesai menangis. Mungkin dia sudah melihat berita kejadian di halte tadi pagi. Kita turut berduka ya, Tas, ucapku sambil memeluknya. Kematian sudah pasti terjadi, Say. Aku gak apa-apa kok, aku ikhlas. Semoga ia tenang di sana, ucap Tasya sembari melepas pelukannya. Ayo masuk, tambahnya lagi. Duduk dulu, Ruth. Say, aku ambil es dulu. Setelah beberapa menit menunggu, Tasya datang membawa 3 gelas es teh. Inisiatif Rudy langsung memulai pembicaraannya. Jadi gini, Tas. Kita sampingkan dulu kesedihan kita kehilangan Martin. Kita kesini mau ngasih tahu kamu kalau kita semua sebenarnya sudah mencurangi kematian. Maksudmu apa? Jawab Tasya memotong pembicaraan Rudy. Agak susah jelasinnya, pokoknya inti dari semua ini kita sekarang sedang diburu malaikat maut. Ucap Rudy seraya meneguk esnya. Ngomong apa sih? Melantur nggak jelas. Balas Tasya dengan nada marah. Tenang, Tas. Ini emang sedikit susah untuk dipercaya, tapi coba dengerin aku dulu. Bener kok kata Rudy, kita emang seharusnya sudah mati. Kamu ingat kejadian Yuda dan Mirna? Kita semua sebenarnya mati di sana. Tasya hanya diam dan menatapku. Aku menyambung lagi pembicaraannya. Malam sebelum kita berangkat ke Bandung, aku bermimpi kita semua mati. Aku pertama menganggap itu hanya mimpi biasa. Tapi setelah sampai di jalan itu, aku melihat beberapa tanda-tanda yang sama persis seperti di mimpiku.
Lalu aku ketakutan meminta Rudy untuk menepi dengan alasan kebelet. Beberapa menit kemudian, tahu kan bagaimana kejadiannya? Udah gak waras ya kalian berdua. Kita kesini berusaha melindungimu. Coba pikir, mungkin aku diberi kemampuan seperti ini karena ada tujuan tertentu dari Sang Pencipta. Mungkin dia masih ingin kita hidup. Tasya terdiam sebentar lalu tertawa. Mending kalian pulang sekarang. Aku mau siap-siap habis itu ke rumah duka. Aku tidak peduli ya yang kalian bicarakan. Kematian itu mutlak. Jika benar aku seharusnya mati saat itu, aku pilih mati ketimbang mencuranginya seperti kalian. Ucap Tasya seraya berdiri dan mengusir kami. Tapi aku dan Rudy tidak langsung beranjak dari rumah Tasya. Kami memutuskan untuk bersembunyi dan membuntuti Tasya. 15 menit kemudian, Tasya keluar rumah dengan setelan rapi dan menaiki motor metiknya. Tasya mengendarai motornya ke arah rumah Martin. Kami pun mengikutinya dari belakang. Beberapa menit kemudian, kami sampai di rumah Martin. Tasya turun dari motornya dan mengikuti pemakaman Martin. Ternyata keluarga Martin menyegerakan jenazahnya dikebumikan. Aku mengajak Rudy untuk turun juga dan mengikuti iring-iringan jenazah Martin tersebut. Setelah jenazah Martin dikebumikan dan semua orang sudah meninggalkan liang kuburnya, aku dan Rudy masih tinggal dan menunggu Tasya. Karena Tasya juga masih di sini, tapi di tengah orang-orang berjalan meninggalkan kuburan, aku disenggol oleh seseorang. Saat melihat wajah orang itu, aku tersedak kaget. Karena orang yang meninggalku tadi adalah Martin. Jangan lari, ucapnya lirih, seraya menengok ke arahku. Aku benar-benar ketakutan hingga mundur dan menabrak Rudy. Kamu kenapa? Tanya Rudy kepadaku. Enggak apa-apa, jawabku ragu. Maaf kak, enggak sengaja, ucap seseorang yang menabrakku. Tidak, bagaimana bisa? Tadi benar-benar Martin yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Pikirku diam dan tidak menggubris perkataan orang itu. Rudy tiba-tiba menyenggolku dengan maksud memberitahuku bahwa Tasya sudah beranjak dari makam Martin. Kami pun mengikutinya sampai pulang ke rumahnya dengan selamat. Setelahnya, Rudy yang menyadari bahwa aku masih sangat terpukul dan ketakutan, mengajakku untuk istirahat sebentar ke rumahnya dan menenangkan diri. Part 6 Dimensi Masa Lalu. Mau minum apa, Sei? Tanya Rudy. Terserah, Rud. Bentar ya, ucap Rudy seraya pergi mengambil minuman. Kini aku sendirian di ruang tamu rumahnya. Ini baru pertama kalinya aku ke rumah Rudy. Rasanya aneh rumah sebesar ini hanya ditinggali dia sendiri. Katanya ayah ibunya pergi keluar kota. Aku beranjak dari dudukku dan ingin melihat-lihat isi rumahnya. Aku melihat foto dia dan orang tuanya saat ia masih kecil. Mungkin foto itu diambil ketika usianya mungkin 5 tahun. Saat sedang asik melihat-lihat, aku dikejutkan oleh suara minta tolong dari dalam sebuah ruangan. Walaupun takut, aku berusaha untuk mendekati ruangan itu dan mendekatkan telingaku ke pintu. Tapi aku tidak mendengar apapun lagi. Aku mengabaikan suara itu dan beranjak pergi dari depan ruangan itu. Tapi aku dikejutkan lagi oleh suara ketukan pintu yang sangat cepat.
seperti ia sedang memanggilku. Aku mencoba mendekat lagi dan melihat isi ruangan itu dari lubang kunci. Di mana aku? Tanyaku kebingungan. Aku melihat pasangan suami istri sedang asik berlibur di sebuah pantai. Lalu ada seorang anak yang berlari ke arah mereka. Mereka seperti sedang asik berbincang-bincang, tapi aku tidak mendengar sama sekali. Anak itu menunjuk ke arahku dan mereka pun ikut menoleh. Aku baru sadar itu Rudy saat masih kecil dan orang tuanya. Ini semacam bayangan tentang masa lalu. Saat sedang kebingungan karena mereka menatapku, ada seorang perempuan dari belakang melewatiku. Perempuan itu mengenakan pakaian serba hijau dan pakaiannya terlihat sangat kuno. Saat aku mencoba mengikutinya, tiba-tiba ada yang memegang tanganku. Tangan yang sangat panjang, hitam, dengan kuku yang panjang mencengkramku dengan sangat kuat. Saat aku mencoba menoleh ke arahnya, aku melihat wajah yang sangat menyeramkan. Aku sangat takut dan berteriak sekeras mungkin. Say, sadar Say. Aku mendengar suara Rudy memanggilku, tapi aku masih ketakutan dengan apa yang barusan kulihat. Saat aku sadar itu benar Rudy, aku langsung refleks memeluknya. Aku tidak tahu apa yang barusan aku lihat atau apa yang mau ditunjukkan padaku. Tentunya aku tidak ingin melihat lagi karena itu sangat menyeramkan. Rudy menuntunku ke tempat duduk dan menyuruhku tenang. Dia juga memberiku segelas es jus untuk menghilangkan dahagaku. Kamu kenapa tadi? Apa kamu melihat sesuatu lagi? Aku hanya menggelengkan kepalaku dan tidak menjawab pertanyaan Rudy. Ya sudah, yang penting kamu tenang dulu. Nanti kalau sudah bisa cerita saja. Aku diam dan berpikir apa yang barusan terjadi padaku. Selang beberapa menit, aku baru ingat kalau aku ingin cerita ke Rudy tentang kejadian di kuburan tadi. Rud, tadi kamu lihat Martin gak di kuburan? Martin, udah ya, emang berat, tapi kamu harus ikhlas. Ih, bukan itu maksudku. Aku tadi ngeliat Martin berjalan di tengah rombongan pelayat dan menyenggolku. Mana ada, Say. Ngimpi kamu ya? Jelas-jelas ada orang lain. Toh dia juga sudah minta maaf. Kamu sih malah ngelamun tadi. Serius, Rud. Aku yakin aku tadi ngeliat Martin dan tadi dia juga sempat ngomong ke aku. Jangan lari. Entah apa maksudnya, aku juga tidak tahu. Rudy hanya diam dan melihat mataku. Setelah semua yang terjadi, kamu masih gak percaya? Kamu kira kak aku mengada-ngada? Jawabku emosi. Terus apa hubungan kata-kata Martin dengan semua ini? Tidak tahu, Rud. Aku juga masih memikirkan itu. Tapi aku curiga, semua ini terjadi bukan sebuah kebetulan atau bukan karena takdir. Part 7. Semua akan sebanding. Kamu gak apa-apa, Say? Tanya Rudy cemas. Aku antar kamu pulang ya. Aku hanya mengangguk. Rudy pun mengantarku pulang. Aku pulang dulu ya. Beneran kamu gak apa-apa?
sembari masih duduk di motornya. Gak apa-apa kok, Run. Kamu pulang aja. Hati-hati di jalan. Makasih loh udah anterin aku pulang. Gak masalah kok, santai aja. Aku tinggal ya. Ntar kalau ada apa-apa telepon aku. Oke, jawabku sambil melambaikan tangan. Aku pun segera masuk menuju kamarku. Kenapa malam ini terasa sepi sekali? Bahkan tetangga samping kamarku yang biasanya ramai tak bersuara sama sekali. Mungkin mereka lagi pergi jalan-jalan. Lagi pula, kalau suasana seperti ini, kemungkinan aku bisa tidur nyenyak, ucapku dalam hati. Aku langsung merebahkan tubuh di kasur. Tapi setiap kali aku mencoba memejamkan mata, kejadian-kejadian naas itu selalu muncul di bayanganku. Tiba-tiba suara alarm jamku berbunyi mengagetkanku. Aku langsung bangun dan mematikannya. Kenapa alarmku berbunyi? Aku tidak pernah menyetelnya jam 9 malam, pikirku. Udahlah, mungkin aku lupa. Aku mencoba memejamkan mataku lagi. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menarik selimutku. Hingga membuatku tersentak kaget. Lampu di kamar pun tiba-tiba mati ditambah suara gaduh di bawah kosorku. Jantungku berdetak tak beraturan, disertai dengan hembusan nafas yang berburu. Suara gaduh itu pun berhenti, dan lampuku menyala lagi. Aku langsung lari keluar kamarku. Aku mencoba mengetuk pintu kamar tangga sebelahku. Tapi sama sekali tak ada respon dari mereka. Sial, ucapku, seraya memukul pintu. Tiba-tiba, semua mati lampu. Aku terdiam beberapa saat dan mengatur nafasku. Apa mau? Silakan kalau mau bunuh aku tidak takut. Lebih baik aku mati daripada harus melihat teman-temanku terbunuh seperti itu. Kenapa? Kenapa harus aku yang mengalaminya? Teriakku disertai dengan air mata yang menetes di pipiku. Udah gila kamu ya? Siapa yang mau membunuhmu? Terdengar suara dari belakangku. Aku menoleh ke belakang. Rudy? Pikirku heran. Kenapa Rudy ada di sini? Rudy terlihat berbeda. Ia menatapku seperti ingin menerkamku. Perlahan dia bergerak mendekatiku, badanku terpaku, mulutku seolah terkunci, jantung berdebar makin kencang. Rudy mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku ketakutan dibuatnya. Wajahnya berpindah ke telingaku. Rasaku ingin mendorongnya, tapi ada sesuatu yang mengekangku. Jangan lari, semua akan sebanding, teriaknya keras di telingaku. Aku tersentak, kaget, terbangun dari tidurku diiringi nafasku yang tak beraturan. Mataku bergerak cepat ke seluruh sudut kamarku karena ketakutan. Ternyata hanya mimpi, gumamku lega. Tiba-tiba aku teringat akan Tasya dan kurai HP yang ada di meja. Tasya, 7 pagi dan tak terjawab. Aku langsung menelpon balik Tasya tapi tak ada respon darinya. Angkat dong, Sya, pikirku cemas. Rudy, iya Rudy, aku harus menelponnya. Rud, apa Tasya menelponmu? Aku ketiduran.
Tasya menelponku berkali-kali, aku khawatir dengannya. Rudy hanya diam dan terdengar lirih ada beberapa orang yang sedang menangis. Rud, siapa itu yang menangis? Kamu di mana? Rud, jawab, jangan diam aja. Kamu semakin membuatku khawatir, tahu nggak? Tasya, say. Tasya. Tasya meninggal. Part 8. Lubang dalam hati. Untuk kesekian kalinya, teman-temanku mati dengan tragis, dalam kondisi tidak wajar. Mayat Tasya yang ditemukan di kamar mandi mati karena sengatan listrik yang membuat tubuhnya menghitam seperti arang. Suara tangisan dari keluarga dan kerabatnya membuat diriku semakin masuk dalam lubang kesedihan. Aku keluar dari rumah Tasya dan duduk menyendiri untuk menenangkan diri. Kenapa dan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini menimpaku? Ucapku dalam hati. Rudy datang menghampiriku dan duduk di sampingku. Ia mencoba menenangkanku dengan caranya. Tapi aku sama sekali tidak merasa lebih baik. Bayangkan, bagaimana bisa aku tenang melihat kematian beruntun teman-teman terdekatku. Tolong tinggalkan aku ingin sendiri, Ruth. Ucapku memohon padanya. Rudy paham, ia mengangguk, lalu pergi meninggalkanku sendiri. Aku merasa bersalah di setiap kematian teman-temanku. Harusnya aku menyelamatkan mereka. Apa gunanya aku bisa melihat kejadian sebelum kematian mereka? Tiba-tiba datang seorang perempuan dan duduk di sampingku. Kenapa gak masuk ke dalam? Tanya kepadaku. Aku hanya terdiam dan menundukkan kepala. Aku tahu kamu merasa kehilangan. Tasya memang sosok yang ramah, ceria, dan sangat baik kepada semua orang. Rasanya tidak wajar bukan kalau dia meninggal dengan cara seperti ini, ucapnya. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepadanya. Oh iya, kita belum kenalan. Aku saudarinya Tasya, ucap wanita itu seraya menyodorkan tangannya. Aku Sheila, temannya. Oh iya, sebelum meninggal, Tasya sempat menelponku dan bilang ada sesuatu yang aneh mengikutinya. Dia juga bilang tentang kamu yang bisa melihat masa depan. Mungkin dia tidak begitu percaya akan hal itu. Tapi ia berpesan kepadaku. Apa pesannya? Tanyaku penasaran. Perempuan itu memegang tanganku dan memberikan sebuah kertas yang dilipat. Aku menemukan ini di kamarnya. Mungkin pesannya ditulis di sini. Apa isinya? Tanyaku penasaran. Tidak tahu, dia bilang ini hanya boleh dibaca olehmu, jawabnya. Aku hanya diam kebingungan. Lalu ia bicara lagi. Aku masuk dulu ya ke dalam. Oh iya, aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada kalian. Antara percaya dan tidak percaya, ini bukan hanya soal kematian teman-temanmu, tapi sepertinya ada hal buruk yang sedang mengincarmu. Tetap hati-hati dan kalau ada apa-apa, temui aku kalau perlu.
Perempuan itu berlalu meninggalkanku bersama dengan surat yang tadi aku genggam.